Hai, halo, apa kabar semuanya teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya. Iya, ada sesuatu yang baru ya, yang mengejutkan juga ya. Ini terkait dengan kasus Vina Cirebon. Dan video ini saya langsung dari channelnya Nusantara TV. Kalau kalian ingin melihat secara utuh langsung aja datang ke Nusantara TV. Dan ini penjelasan dari Asmi Saputra ya. 4 DPO itu sudah ada sebelum Aep dan Dede diperiksa. Dari pertanyaannya adalah dari mana 4 DPO, nama 4 DPO itu ya, dari Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mendapatkan dari mana? Coba kita kuliti satu persatu ya. Tapi sebelum itu coba kita lihat dulu ini bagaimana penjelasannya Asmi Saputra ya. Nah, sekarang kita lihat polisi membuat pada waktu itu ada namanya atas nama Peggy tanggal 15 September pada waktu di Reskrim Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar pada waktu itu bikin 4 DPO tanggal 15 ini dah ada Panji, ada Dani, ada Peggy Perong dan ada Andi. Ada Panji, ada Dani, ada Peggy Perong dan juga ada Andi gitu ya. Jadi 4. Kenapa jadi 3? Itu jadi pertanyaan juga ya. Ini tuh pertanyaan lama tapi sampai sekarang ini belum ada jawabannya ya. Tapi ada yang menarik lagi bro ini. Coba kalian lihat. Ada yang sangat menarik dan menjadi perhatian kita, mungkin menjadi tanda tanya besar di otak kita mungkin ya. Coba kita lihat ya. Nah, jadi bagaimana Pak Rudiana bisa tahu? Jadi ini adalah kalimatnya Pak Rudiana tanggal 31 padahal Aib belum diperiksa, Dede belum diperiksa, orang-orang ini kita belum tahu segala macam, tapi sudah disebutkan ada loh nama-nama ini. Padahal interogasinya hanya berapa menit tuh untuk 8 orang. Secara umum saja, baik orang umum atau katakanlah siapapun yang punya pengalaman melakukan pemeriksaan, itu tuh kayaknya nggak mungkin. Rasanya tidak mungkin dalam time frame segitu dalam time singkat. frame 2 jam tadi harus ke arah desa Banjarwangun. Dan ingat ya, waktu dia melakukan itu sudah dia temui ke rumahnya. Dalam hukum itu namanya penggeledahan, karena masuki ke rumah orang. Berarti di situ harusnya di dalam berita acara DPO Polda udah jelas namanya siapa, nama jelasnya siapa, bapaknya siapa, fotonya ini juga udah jelas. Karena dalam penggeledahan itu atau mereka turun ke sana itu tuh harus ada kepala desa atau ketua RT-nya segala macam. Iya, dan sampai di sini dulu bro ya. Jadi sangat menarik sekali ya. Dari manakah Ibtu Rudiana ini mendapatkan informasi 4 yang sekarang menjadi DPO itu ya. Dan sementara Aib dan Dede belum diperiksa. Jadi jauh sebelum hari mungkinkah Ibnu Rudiana sudah mengantongi nama-nama itu. Coba kita lihat beberapa di bulan yang lalu ada informasi ya. Ini coba kita analisa dan kita duga-duga ya, boleh ya, menduga boleh ya. Jadi di 4 bulan yang lalu Akbar ya, Liga Akbar pernah mengatakan dan juga Bu Titin juga pernah mengatakan beberapa minggu sebelum Eki ini meninggal dunia, dia pernah bicara kepada ayahnya, yaitu Ibtu Rudiana, dan itu sudah disampaikan juga di persidangan menurut Ibu Titin bahwa ada yang mengancam almarhum Eki ini. Jadi 1 bulan atau beberapa minggu sebelum kejadian tragis itu, Eki sempat mengatakan pernah mau bentrok dengan seseorang dan ada gap dengan seseorang begitu. Siapakah itu? Dan pertanyaannya apakah dari 4 DPO itu yang dikantongi oleh Ibtu Rudiana sebelum Aib dan Dede ini diperiksa sudah ada nama itu? Apakah nama itu dari almarhum Eki atau mungkin bagaimana teman-teman semuanya ya? Karena coba kita berlogika, belum diperiksa tapi sudah ada nama ini menurut BAP yang dibacakan oleh Asmi ya. Jadi apakah seperti itu? Dan kalian mungkin kalau mengikuti kasus ini dari awal, ingatkah di awal-awal dulu Pak Jogi dan juga Bu Titin mengatakan seperti itu ya. Jadi beberapa minggu sebelum kejadian di flyover itu, Rudiana Eki ngomong sama bapaknya bahwa
ada apa? Eki apa ini nih. Eki merasa diintimidasi ya, merasa ngomong bingung banget nih kayaknya belum makan nih kayaknya. Jadi Eki punya musuh gitu ya, musuh dan itu diceritakan oleh bapaknya dan itu juga disebut dalam persidangan gitu teman-teman semuanya ya. Bagaimana teman-teman semuanya dan kalau disambung-sambungkan dengan seperti apakah iya ya. Jadi sebelum AM dan Dede diperiksa sudah ada yang mengantongi nama-nama itu. Apakah itu dari informasi Eki? Kita belum tahu atau mungkin bagaimana. Dan ada yang menarik lagi bro, ada yang menarik lagi. Coba kita lihat lagi ya. Dan sayangnya itu tidak terkonfirmasi. Oh. Hanya seolah di timnya Pak Rudian aja yang menyatakan. Pak Rudian ada teman-temannya kemarin yang turun dalam tim tersebut. Jadi ada pelanggaran, satu dia sudah sebutkan nama sebelum itu, kedua penggeledahan yang dilakukan atau turun tadi tidak tervalidasi. Gitu loh. Pak, ini bagaimana? Karena seharusnya kalau tervalidasi muncul bahwa kami sudah ke lokasi sehingga waktu dalam persidangan muncullah kepala dusunnya atau kepala desanya. Ini tidak ada dan akhirnya kita bisa lihat dalam surat keterangan DPO tidak ada ciri-ciri spesifik, tidak ada alamat jelas. Padahal dia kan sudah ke lokasi rumah. Begitu bro ya jadi ya. Jadi sempat juga Pak Rudiana dan timnya ini datang ke rumah ke-3 atau 4 ya, jadi bingung aku 4 atau 3 ya, itu yang jadi dan apakah itu memang tugas dari Reskrim Narkoba ya, jadi untuk itu ya, ini jadi pertanyaan besar juga ya, apakah bukan Reskrim Pidana Umum gitu, karena itu tidak menyangkut narkoba, menyangkut karena apa kecelakaan atau pembunuhan begitu kan ya, kalau itu dianggap memang pembunuhan, kenapa yang datang untuk menggeledah, untuk menangkap 3 DPO itu bukan dari Reskrim Umum gitu maksudnya itu ya. Gimana teman-teman semuanya? Ini makin jelas nih, makin jelas dan makin terang aja ini ya. Rumah itu kan entitas yang di situ sudah ada orangnya. Jadi patut diduga dalam rentang waktu 16.30 sampai beliau membuat laporan palsu tadi, laporan kepolisian Iya keceplosan nih. Pak Asmi keceplosan laporan palsu jadinya nih. 16.30. Ini rasanya tidak mungkin. Pak Asmi, bukankah kalau kita sebut nama? Jadi seperti itu bro ya. Jadi ini dari BAP yang dibacakan oleh Asmi mengatakan bahwa seperti itu ya. Jadi sebelum AM dan Dede diperiksa sudah ada 4 DPO dan itu yang sudah dikantongi oleh Rudiana ya. Itu dari BAP dan itu dibacakan oleh Asmi Saputra tadi ya. Lantas dari mana ya? Ya duga-duga saja ya. Dugaan saya adalah dari rentetan peristiwa dan di BAP itu juga pernah diutarakan oleh Bu Titin bahwa 1 bulan sebelum kejadian Eki meninggal itu Eki pernah mengatakan kepada bapaknya yaitu Aibtu Rudiana bahwa dia mempunyai musuh dan dia mempunyai rival gitu ya. Apakah itu cerita dari Eki? Kita nggak tahu juga. Atau mungkin bagaimana teman-teman semuanya. Dan ada yang menarik itu ada keceplosan juga dari Mbak Asmi. Ya, ini adalah palsu gitu ya. Keren banget. Oke, terima kasih. Jadi mungkin bisa saja terima kasih dan kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru dan juga lebih heboh tentunya ya. Salam sehat untuk kalian semuanya. Yuk.